Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam topik bertumbuh secara rohani. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbicara mengenai Tuhan pasti menjawab doa kita. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13, demikian firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang sangat indah dan luar biasa adalah fakta bahwa Allah berkenan memilih menghubungkan kuasa-Nya dengan hidup kita melalui doa. Tuhan Yesus berkata, jika kamu meminta, maka akan diberikan kepadamu. Demikian juga kita bisa tahu bahwa kalau kita tidak meminta, Tuhan bisa tidak memberikan kepada kita. Tuhan menjamin bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita. Kalau kita meminta sesuai dengan kehendak-Nya, Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kita, baik untuk keperluan kita sendiri maupun untuk keperluan orang-orang lain yang kita doakan. Meskipun demikian, kita harus tahu bahwa jawaban Tuhan atas doa kita seringkali tidak tepat sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara akan berdoa dengan sungguh-sungguh? Kondisi yang harus kita miliki untuk berdoa adalah tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti bahwa kita hidup taat kepadanya dan selalu ada dalam persekutuan dengan Dia. Kondisi tinggal di dalam Kristus lainnya yang kita butuhkan untuk kita berdoa adalah bahwa kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita tidak akan menerima jawaban doa kalau kita tidak bertobat dari dosa-dosa yang kita sadari. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dituliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam Mazmur pasal 66 ayat 18 dituliskan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin sungguh-sungguh berdoa dan menerima jawaban Tuhan, pastikan bahwa kita telah mengakui dosa-dosa kita. Sebab jika ada niat jahat dalam hidup kita, ada dosa, firman Tuhan mengatakan, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus melupakan masa lalu yang buruk dan terus maju di dalam Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 13 dia menuliskan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Hal yang kedua adalah bahwa kita harus belajar mentaati firman Allah sebagaimana yang telah kita terima dan pahami. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dituliskan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak benar-benar belajar mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kondisi yang berikutnya adalah kita harus memiliki hati nurani yang bersih terhadap orang lain.
doa kita akan dijawab oleh Tuhan kalau kita tidak menyimpan dosa terhadap orang lain. Kita tidak memiliki hati nurani yang tidak beres terhadap orang lain. Di dalam Matius 6 ayat 12, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita mau berdoa tetapi ada sesuatu dalam hati kita terhadap sesama kita dan kita tidak mau membereskannya, berarti kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Kondisi yang berikutnya untuk kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh dan dijawab oleh Tuhan adalah kita harus bebas dari motivasi mementingkan diri sendiri. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 2-3 dituliskan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita tidak sungguh-sungguh berdoa dan kita tidak akan menerima jawaban doa kalau kita berdoa untuk alasan memuaskan hawa nafsu. Itu sebabnya kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh dan menerima jawaban Tuhan, kita harus bebas dari motivasi mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala situasi dan untuk setiap kebutuhan hidup dan pelayanan kita, itu juga kondisi yang harus ada dalam hidup kita. Kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh dan menerima jawaban dari Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dituliskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita sepenuhnya bergantung kepada Allah dalam segala sesuatu untuk kebutuhan kita dan pelayanan kita. Maka kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh dan menerima jawaban Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus menuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan doa Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita, menginspirasi kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Perhatikan bagaimana setelah Yesus melayani sepanjang hari dan malam pun dia juga masih melayani, maka dia bangun pagi hari untuk berdoa. Dia juga mengajar prinsip doa yang sangat penting bagi kita orang percaya sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajar bahwa kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dan hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia adalah imam besar agung yang telah mempersembahkan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa kita. Tidak ada posisi khusus dalam berdoa. Yang terutama kita harus bersikap sopan dalam berdoa. Dan doa kita alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Hal ini penting sebagai tanda kebergantungan kita kepada Kristus dan identifikasi kita dengan Dia. Kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal utama dalam doa adalah penyembahan dan pujian. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita. Kita perlu mengucap syukur dalam doa kita. Dan kita baru bisa mengajukan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah pergumulan dalam hidup saudara? Apakah saudara ada beban terhadap orang lain? Berdoalah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Nya. Maka Ia akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya untuk kebaikan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.